Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi eksponensial. Ya, di bahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat dari eksponensial. Ya, di sini saya akan merangkum ada 8 sifat dari eksponensial. Yang pertama yaitu ketika suatu bilangan dikalikan, di mana bilangan tersebut mempunyai basis yang sama. Ya, ketika saya bilang basis, artinya bilangan pokok ya, jangan sampai lupa. Nah, syaratnya bilangan pokoknya harus sama, meskipun eksponen atau pangkatnya berbeda nggak jadi masalah. Intinya bilangan pokok harus sama, maka berlakulah sifat ini. Yang pertama, jadi ketika suatu bilangan dikalikan dan mempunyai basis yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, sifat yang kedua, ya, suatu bilangan dibagi. Boleh kalian tulis dalam bentuk A pangkat M per A pangkat N, atau pembagian seperti ini juga sama. Intinya pembagian. Ya, ketika suatu bilangan dibagi dan basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Dengan A tak boleh sama dengan 0. Ya, ingat syaratnya A tak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A nya 0, maka dia tak didefinisikan. Ya. Karena penyebut tak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga, ketika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya, ketika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ya. Ini sifat-sifat dasar, jadi jangan sampai kalian lupakan ya, karena sudah pernah juga kalian mempelajari di SMP tentang materi eksponensial. Ya, jadi sebisa mungkin kalian ingat ya, meskipun tidak hafal tapi diingat ya. Beda antara mengingat dan menghafal. Lebih baik lagi kalau kalian ingat dan kalian hafal semua sifatnya. Kemudian sifat yang keempat ya, ketika suatu bilangan, ya misalkan di sini ada dua bilangan berbeda, A dan B, dalam kurung dipangkatkan ya. Ingat, dalam kurung ya, dipangkatkan. Berbeda kalau tidak ada kurungnya, berarti kalau nggak ada kurungnya kan AB pangkat M, maka hanya B yang pangkat M. Tapi kalau dalam kurung ya, ada dua bilangan dalam kurung dipangkatkan, maka kedua bilangan ini dipangkatkan. Berarti A pangkat M, B juga pangkat M. Ya, artinya berlaku untuk kedua bilangan ini. Sifat yang kelima untuk pembagian. Jadi selain berlaku untuk perkalian, ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi ketika dua bilangan ya, A per B pangkat M, maka A pangkat M, B juga dipangkatkan dengan M. Dengan B tak boleh sama dengan 0 ya, karena penyebut tak boleh 0. Ingat, dalam operasi matematika pembagi tak boleh 0, karena kalau pembaginya 0 maka dia tak didefinisikan ya. Ingat, ini dua sifat yang mirip sekali ya, untuk perkalian dan pembagian. Sifat yang keenam ya, suatu bilangan pangkat negatif ketika pindah ke bawah maka menjadi positif ya. Di sini ada 1 sebenarnya. 1 dikali A pangkat negatif N sama dengan 1 per. Jadi A pangkat negatif N ini awalnya kan posisinya di atas, dipindahkan ke bawah, jadi 1 per A pangkat N. Ya, sebaliknya ketika A pangkat negatif N ini kita pindah, A pangkat N ini kita pindah ke atas, maka menjadi A pangkat negatif N. Dan ini berlaku bolak-balik ya. Jadi ketika misalkan di sini A pangkat negatif N, kalian pindah ke atas, maka menjadi A pangkat N. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ada membahas beberapa contoh soal. Kemudian nomor 7, sifat nomor 7 sudah kita bahas, bahkan di LKPD pertemuan sebelumnya sudah kalian buktikan bahwa kenapa A pangkat 0 itu hasilnya selalu 1, dengan A tak boleh sama dengan 0 ya. Artinya semua bilangan ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali 0. Ya, jadi 0 pangkat 0 dia tak didefinisikan. Ingat, semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0, karena 0 pangkat 0 tak didefinisikan. Yang terakhir, nah ini kita bahas sedikit karena belum pernah saya bahas ya, bilangan bentuk akar. Jadi ketika suatu bilangan diakarkan, misalkan di sini bilangannya bentuknya eksponen, yaitu A pangkat M dengan indeks N ya, maka pangkat yang di dalam akar ini menjadi pembilang atau yang dibagi, sedangkan indeksnya menjadi pembagi ya. A pangkat M per N. Nah, contoh misal kalian mengakarkan X. Nah, ketika suatu bentuk akar tidak ditulis indeksnya ya, indeks itu bilangan yang di sini
tidak ada indeksnya, maka sebenarnya di sini ada indeks, ada suatu bilangan yang tak ditulis ya. Nah, bagi kalian masih ingat materi SMP mungkin ya, bentuk akar ketika tidak ada indeksnya, tidak ada bilangan yang tulis, maka di sini otomatis ada bilangan yaitu 2. Jadi kalau kita tulis kembali ya, sehingga nanti kita bisa buat dalam bentuk A pangkat M per N. Ya, akar X ini kita buat menjadi bentuk seperti ini, bentuk eksponen. Kita manipulasi, maka menjadi ya akar pangkat 2 untuk X pangkat 1 ya. Kenapa saya buat X pangkat 1? Agar menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, ingat sekali lagi, ketika suatu bentuk akar tidak dituliskan bilangan, maka sebenarnya di sini ada bilangan atau indeksnya ya, yaitu 2. Nah, berarti akar X itu sama dengan X pangkat 1 per 2 ya. Jadi akar itu sebenarnya pangkat setengah ya. Jangan sampai lupa poin penting bahwa akar itu pangkat setengah. Contoh lain, misal akar pangkat 5 untuk X pangkat 4 adalah berapa? X pangkat 4 per 5. Mudah kan? Jadi manipulasi bentuk akar ke bentuk eksponen sebenarnya sangat mudah ya. Yang penting kalian memahami konsepnya. Contoh terakhir ya, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Nah, bentuk akarnya akar pangkat 6 dari 8 kuadrat. Nah, kalau kalian pangkatkan dulu 8 kuadrat berapa? 64. Kemudian akar pangkat 6 tentu merepotkan, maka kita gunakan dahulu sifat-sifat atau manipulasi dari bentuk akar ke bentuk eksponen ya. Berarti ini kan 8 pangkat 2 per 6. 2 per 6 ini bisa kalian sederhanakan menjadi 1 per 3 ya, sama-sama dibagi 2, atau ya ini dibagi 2 kan 1, kalau ini dibagi 2 3, 1 per 3 ya. Penyederhanaan bentuk pecahan ya, jangan sampai lupa materi mungkin di SD sudah kalian bahas ya, yaitu penyederhanaan bentuk pecahan. Nah, 8 pangkat 2 per 6 itu sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Nah, 8 kan masih bisa kalian sederhanakan menjadi 2 pangkat berapa 8? 2 pangkat 3 ya. 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 8. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Pangkat lagi sepertiga ya. Ini namanya manipulasi aljabar ya, sehingga nanti nah ini bisa kalian operasikan. Suatu bilangan dipangkatkan lagi sifat nomor 3, maka pangkatnya dikali. Maka bentuk ini menjadi ya, ini pangkatnya dikali, bentuk ini menjadi 2 pangkat 3 dikali sepertiga. 3 dikali sepertiga, 3 dikali 1, 3. 3 dibagi 3, 1. Atau simpelnya tinggal kalian coret saja, 3-nya tinggal 1. Berarti terakhir 2 pangkat 1, hasilnya 2 ya. Cukup untuk contoh soal bentuk akar. Jadi silakan diulang-ulang saja sehingga kalian benar-benar memahami konsep bentuk akar. Karena di sini hanya membahas sifat-sifat dari eksponensial, adapun bentuk akar hanya manipulasi dari bentuk akar ini menjadi bentuk eksponennya. Demikian untuk yang bentuk akar. Ya, dari semua sifat ini ya akan kita terapkan dalam beberapa contoh soal berikut. Diperhatikan. Contoh soal yang pertama, ya. 6A pangkat 3 pangkat lagi 2 dibagi 2A pangkat 4. Nah, kalau kalian susah ya, misalkan ribet mengerjakan soal bentuk pembagian atau membingungkan kalian mengerjakan soal bentuk pembagian seperti ini, maka kalian boleh mengerjakannya ya, kalian buat dalam bentuk per ya, agar terlihat jelas ya bentuk pembagian dan perkalian, maka tak jadi masalah ya. Jadi biasakan kalau kalian bingung, kalian carikan solusi yang membuat kalian lebih mudah dalam mengerjakan suatu soal. Nah, ingat, ini sifat nomor berapa sifat ini? Sifat nomor 3. Jadi, bukan hanya A pangkat 3 yang kalian kuadratkan, tapi juga berlaku untuk 6. Ya.
Ingat, jadi dia tidak hanya berlaku untuk variabel saja, ya, atau bilangan berpangkat, tapi juga bagi koefisiennya. Jadi soal ini karena dalam kurung ya, beda dengan beda dengan bentuk penyebut atau pembagi. Ya, ketika 2A pangkat 4 artinya hanya A yang pangkat 4. Tapi kalau 6A pangkat 3 dalam kurung ya pangkat lagi 2, maka pangkat 2 ini berlaku untuk 6 dan berlaku untuk A pangkat 3 sesuai dengan sifat nomor 3. Maka soal ini menjadi 6 kuadrat ya. A pangkat 3 pangkat lagi 2. Di sini saya buat kurung ya. Nah, jadi kuadratnya berlaku untuk 6 dan berlaku untuk A pangkat 3 dibagi 2A pangkat 4. Tetap ya, karena ini tidak ada operasi, kita sederhanakan dulu bentuk yang terdapat operasi seperti ini ya. Nah, 6 kuadrat itu hasilnya berapa? 36. Kemudian A pangkat 3 pangkat lagi 2 sesuai dengan sifat nomor 3. Ketika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Maka 3 kali 2 iya 36 A pangkat 6 dibagi 2 A pangkat 4 ya. Ingat ya, ketika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya, berbeda dengan sifat nomor 1. Ingat, jangan sampai lupa. Nah, ini kan bisa kalian operasikan. 36 dibagi 2 berapa? 18 ya. Nah, sebenarnya ini kan sudah kalian bagi, anggap ini nggak ada ya. Tinggal A pangkat 6 dengan A pangkat 4. Sifat nomor 2, ketika pembagian maka pangkatnya dikurang. Kenapa? Karena basisnya sudah sama, yaitu sama-sama A. 6 dikurang 4 A kuadrat. Sebenarnya selesai gitu kan. Jadi bentuk pembagian sangat mudah ya. Pangkatnya tinggal kalian kurang. 6 dikurang 4, 2. Selesai kan? Kalau kalian bingung, saya buat lebih sederhana. Oke. Berarti 18 dikali A pangkat 6. Nah, ini kan letaknya di A di atas. Maaf, letaknya di bawah. Kita pindahkan ke atas. Yang tadinya pangkat ini positif, maka pangkat ini sekarang menjadi negatif, maka menjadi A pangkat negatif 4 ya. Karena di bawah pindah ke atas ya. Berarti soal ini sekarang menjadi 18 A pangkat 6 dikali A pangkat negatif 4. Duanya kemana? Sudah kalian bagi dengan 36. Hasilnya 18 dikali A pangkat 6. Ini pembagian pindah ke atas menjadi perkalian, pangkatnya diubah menjadi negatif sesuai dengan sifat nomor 6. Jadi kalau pindah ke atas atau pindah ke bawah, intinya pindah posisi dari pembagi menjadi perkalian, atau sebaliknya dari perkalian menjadi pembagian, maka pangkatnya berubah tanda. Yang awalnya negatif menjadi positif atau sebaliknya. Nah, ini bentuk perkalian. Berarti berlaku sifat nomor 1, maka pangkatnya dijumlah. Berarti 18 A pangkat 6 ditambah negatif 4. Karena di sini negatif ya. Ingat, ketika perkalian pangkatnya dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah, 6 ditambah negatif 4 ini kan sama dengan A pangkat 6 dikurang 4 ya. Materi SD, jangan sampai salah ya. 6 dikurang 4 berapa? 18 A pangkat 2. Jadi manipulasi seperti ini ya, sebenarnya mudah, hanya saja kalian perlu banyak latihan ya. Nanti di materi luring ya akan saya berikan LKPD sehingga memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal bentuk eksponen. Oke, contoh soal nomor 2. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, soal seperti ini. Yang bisa kalian operasikan terlebih dahulu, yaitu 7 dibagi 84. 84 dibagi 7 bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau ini dibagi 7 hasilnya 1, ini dibagi 7 hasilnya 12. Karena 1 maka nggak perlu kalian tulis ya. 1, karena di sampingnya ada bilangan berpangkat, maka 1 nggak perlu kalian tulis. 12, oke. Nah, selebihnya kita fokus ke X pangkat 3 dengan X pangkat negatif 7. Nah, ini tergantung kejelian kalian melihat pangkatnya.
Kalian bisa saja memindahkan yang pangkat 3 ke bawah atau memindahkan yang pangkat negatif 7 ke atas dengan syarat tandanya berubah ya. Yang awalnya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, ini tergantung kejelian kalian. Kalau kalian nggak jeli, nanti hasilnya negatif, nggak jadi masalah ya. Tinggal kalian pindah saja posisinya ya. Kalau hasilnya negatif. Karena soalnya meminta nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Tapi biar nggak merepotkan, maka butuh kejelian kalian. Nah, ini kan pangkat 3, ini pangkat negatif 7. Andaikan pangkat 3 kalian pindah ke bawah, maka pangkat 3 menjadi negatif 3. Tambahkan negatif 7, berarti negatif 10. Maka pangkatnya menjadi negatif. Maka solusinya, pangkat negatif 7 kalian letakkan ke atas. Kenapa? Nantinya akan menjadi X pangkat 7. Berarti soalnya sekarang menjadi X pangkat 3 dikali ini kalian pindah ke atas menjadi X pangkat 7. Ingat ya, berlaku ya sifat nomor 6. Jadi ketika pindah posisi maka pangkatnya berubah tanda. Nah, andaikan ini kalian pindah ke bawah maka dia tidak akan menjadi positif. Sekali lagi tidak masalah sebenarnya, dengan syarat di akhir kalian pindah lagi menjadi pangkat positif semuanya ya. Yang jelas ketika masih ada bentuk pembagian seperti ini ya, maka harus dioperasikan terlebih dahulu ya. Oke, intinya tergantung kejelian kalian. Lanjut, kita fokus ke Y. Y pangkat negatif 4 dengan Y pangkat negatif 1. Andaikan pangkat negatif 1 kalian pindah ke atas, kan menjadi Y pangkat 1 kan? Negatif 4 tambah 1, negatif 3 masih negatif. Maka solusinya pangkat negatif 4 ini kalian pindah ke bawah agar nantinya operasinya menjadi positif. Berarti Y pangkat negatif 1 tetap di bawah. Nah, ini kan pangkat negatif, pindah ke bawah menjadi pangkat positif ya. Oke, lanjut yang Z. Fokus kita ke yang Z. Z pangkat negatif 6 dengan Z pangkat negatif 4. Nah, andaikan negatif 4 kalian pindah ke atas, berarti kan menjadi pangkat 4. Berarti negatif 6 ditambah 4, negatif 2 masih negatif. Berarti solusinya sebaliknya. Berarti yang ini kalian pindah ke bawah. Berarti soal ini sekarang menjadi Z pangkat negatif 4 dikali dengan, nah ini kan pangkat negatif, pindah ke bawah menjadi pangkat positif ya. Ingat, tergantung kejelian kalian. Sebenarnya nggak jadi masalah ya, mau kalian pindahkan kemanapun. Yang jelas ingat, operasi bilangan bulat ya, kelas 7 SMP. Operasi bilangan bulat sudah juga dibahas di kelas 7 SMP. Nah, jangan sampai salah hitung ketika negatif ditambah negatif ya. Berarti negatifnya semakin besar atau dijumlahkan negatif ya. Yang jelas operasi seperti ini jangan sampai salah ya. Oke, lanjut. Nah, sifat nomor 1 ya, basisnya sama. Berarti sekarang X pangkat 3 ditambah 7 dibagi 12, Y pangkat negatif 1 ditambah 4. Ingat ya, yang basisnya sama atau bilangan pokoknya sama yang kalian operasikan. Kemudian Z pangkat negatif 4 ditambah 6. Nah, terakhir berarti X pangkat 10. X pangkat 10 dibagi 12, Y pangkat negatif 1 tambah 4. Kalau kata guru SD, hutang 1 kalian bayar 4, hutang 1000 bayar 4000. Berarti kembaliannya berapa? 3000. Itu tak jadi masalah ya, memudahkan kalian dalam pengoperasian bentuk bilangan bulat ya. Oke, negatif 1 tambah 4 hasilnya 3. Berarti Y pangkat 3 dikali Z pangkat, nah hutang 4 kalian bayar 6, berarti kembaliannya 2. Atau negatif 4 ditambah 6 2. Nah, ini jawabannya ya. Berarti nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Nah, berarti hasilnya X pangkat 10 dibagi 12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Andaikan nanti kalian salah hitung, misalkan kan salah hitung, atau salah pindah posisi, nah terakhir tinggal kalian pindahkan saja, nggak jadi masalah ya. Ya, intinya soal meminta dalam bentuk pangkat positif. Contoh soal berikutnya, soal nomor 3. Bentuk pangkat positif dari ini ya, pangkat negatif 1 adalah, oke. Nah, sebenarnya soal seperti ini ya, kalau kalian pangkatkan satu-satu ya, jujur ini benar-benar merepotkan ya.
Bayangkan 3 pangkat negatif 1. Ini kalian kalikan lagi, kalikan semua. C pangkat 4 pangkat lagi negatif 1. Kemudian bawah juga sama ya. 15 pangkat negatif 1. A pangkat 3 pangkat lagi negatif 1 gitu ya. Intinya benar-benar membuat kalian repot ya. Repot ngapa? Repot menulis dan repot dalam pengoperasian karena pangkat negatif gitu loh. Biasanya kalau pangkat negatif itu sebagian peserta didik ya kurang suka kadang ya. Ya intinya kalau kalian pangkatkan satu-satu benar-benar merepotkan, maka saya punya solusi khusus untuk pangkat negatif 1 ya, atau pangkat negatif juga sama. Oke, misalkan kita buat ini menjadi A, ya ini hanya manipulasi aljabar. Ini memudahkan kalian dalam pengoperasian manipulasi aljabar. Misalkan ini kita anggap A, ini kita anggap B, maka A per B pangkat negatif 1 ya. Daripada kita mengoperasikan seperti ini kan lebih baik kita manipulasi saja, memudahkan. Oke, berarti kan berlaku sifat nomor 5 kan? Ya, ketika suatu bilangan bentuk pecahan dipangkatkan, maka berlaku untuk menyebut dan pembilangnya sama-sama dipangkatkan. Berarti ini A pangkat negatif 1 dibagi B pangkat negatif 1. Nah, terakhir tinggal kalian pindah posisinya. Ini kan pangkat negatif pindah ke bawah jadi positif. Ini pangkat negatif pindah ke atas jadi positif. Berarti B per A. Gampang. Jadi solusinya ketika soal pangkat negatif 1, ini tinggal kalian tukar posisinya. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Ya, tukar posisinya. Kelar. Hilang pangkat negatif 1. Daripada kalian memangkatkannya satu-satu ya, begitu merepotkan kan. Oke, berarti soal ini sekarang menjadi tukar posisi ya, 15A pangkat 3 B pangkat negatif 5 C pangkat negatif 2 dan seterusnya ya, dibagi ini. Pangkatnya kemana Pak? Nah, kita lakukan manipulasi seperti ini ya. Dapat dari mana nih Pak? Ya ini ya pandai-pandai kalian ya, tergantung seberapa banyak kalian latihan nantinya. Ya, kalau kalian banyak latihan, maka kalian bisa memanipulasi soal-soal matematika sesuka kalian ya. Oke, cukup. Nah, kita lanjut ke soal. Yang bisa kalian operasikan, dioperasikan 15 dibagi 3, hasilnya 5. Ya, 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, ini juga sama. Pangkat 3 pangkat negatif 2 ya. Andaikan ini kalian pindah ke bawah, maka nantinya hasilnya akan negatif ya. Kalau kalian bingung, silakan ditulis saja. Nah, di sini saya langsung mengoperasikan saja. Ops, ya. Langsung dioperasikan. Berarti A pangkat 3, yang ini kita pindah ke atas, berarti pangkat negatif menjadi positif. A pangkat 2. Sekarang kita fokus kita yang ke B. B pangkat negatif 5 dengan B pangkat 3. Nah, sama, tergantung kejelian. Sekarang kita memindahkan yang ini ya. Kenapa Pak? Pelajari soal sebelumnya. Oke. Berarti soal ini sekarang menjadi B ya. Di bawah B-nya ya. Ingat B-nya di bawah B pangkat 3. Yang ini kan pangkat negatif. Ya, pindah ke bawah menjadi pangkat positif. Berarti B pangkat 5. Nah, terakhir yang C. Sama yang C. Berarti ini kita pindah ke bawah agar hasilnya bentuk pangkat positif semua. Berarti C pangkat 4 di bawah. Ini kan pangkat negatif. Pindah ke bawah menjadi pangkat positif. C pangkat 2. Oke. 5, berarti ini pangkatnya kalian jumlahkan ya. Nah, kalau kalian bingung lagi ya, saya tidak lagi di sini mengoperasikan. Kalau kalian bingung, pelajari contoh soal sebelumnya. Lagi dan lagi ya. Nah, ini berlaku sifat yang pertama. Langsung saja, karena perkalian basisnya sama, kita jumlahkan pangkatnya. 3 tambah 2, 5. Ya. B pangkat 3 tambah 5 adalah 8. C pangkat 4 tambah 2, 6. Ya. Jadi, kedepannya kalian nggak perlu menulis selengkap-lengkapnya ya, ketika sudah menguasai sifat-sifatnya ya. Tinggal langsung tulis A pangkat 5, maka sudah saya anggap benar. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal terakhir ya. Bentuk X per Y pangkat 2, maaf pangkat negatif 2 ya, ditambah Y per X pangkat negatif 3 dapat dibuat ke dalam bentuk perkalian menjadi. Nah, ini agak sedikit ribet, kita bahas sedikit lama ya. Oke, kita manipulasi lagi. Misalkan kalian bentuk penjumlahan ya, karena kalau kalian pasti bingung kan mau diapakan kan. Oke, kita manipulasi. Bentuk penjumlahan, kalau kalian gunakan cara yang kalian pelajari di SD ataupun di SMP ya, repot ya. Kenapa repot? Perhatikan.
2 agar menjadi 6, ya ini kita fokus ke sini ya. Yang pertama dulu, 1/2. Kita jadikan per 6, kenapa? KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi 2 dan 3 KPK-nya berapa? 6. Ya. Atau samakan penyebutnya. 2 agar menjadi 6 kalian kali dengan 3 ya. 2 agar menjadi 6 dikali 3. Nah, karena ini kalian kalikan dengan 3, ya kan, jadi 6. Biar adil, yang bawah kali 3. Maka yang atas juga harus dikali 3. Masa nggak dikalikan, nggak adil kan? Oke. Kalian kalikan 3 hasilnya 6. Kalian kalikan 3 hasilnya 3. Nah, ditambah sama per 6 karena kita menyamakan penyebut atau pembagi. 3 agar menjadi 6 kalian kalikan dengan 2. Biar adil, yang atas juga dikali 2. Maka 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke. Karena penyebut sudah sama, maka 3 ditambah 2, 5/6. Nah, ini kalau besar ya, merepot kalian. Nah, atau bentuknya seperti ini, merepotkan ya. Oke, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Nah, cara ini sebenarnya nggak ada dalam definisi atau operasi matematika ya. Kali silang kata orang, tapi nggak jadi masalah ya. Selama memudahkan kalian dalam pengoperasian, maka saya ajarkan ya. Meskipun tidak terdefinisi secara matematika, tapi bisa dibuktikan meskipun nggak ilmiah. Oke, kita kali silang. Pertama, kalian kalikan 3 kali 1 hasilnya 3. Operasinya ditambah 2 dikali 1 ya. 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2. Terakhir, ini kalian kalikan 2 dikali 3, 6. Saya ulangi lagi. Pertama, kalian kalikan 3 dikali dengan 1 hasilnya 3, operasinya ditambah. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2, ya kalian kalikan yang ini. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, ini makanya orang bilang kali silang ya. Kemudian terakhir, penyebut atau pembagi kalian kalikan. 2 kalikan 3 hasilnya 6. Terakhir 3 tambah 2, 5/6, sama saja ya. Intinya dia terdefinisi secara operasi sebenarnya, tapi nggak ilmiah karena kali silang tidak ada istilah dalam matematika yaitu kali silang. Oke, soal ini kita kalikan silang ya. Lanjut. Ya, soal ini kita kalikan silang. Nah, berikut. Kalikan. Berarti X dikali X pangkat negatif 3 ditambah Y. Ini kan Y dikali Y pangkat negatif 2 dibagi kalikan Y pangkat negatif 2 dikali X pangkat negatif 3. Nah, gampang kan? Berarti ini pangkat ini kan 1, iya kan? 1 basisnya sama, 1 ditambah negatif 3, kemudian 1 ditambah negatif 2. Nah, karena Y dengan X tidak bisa dioperasikan, biarkan. Karena basisnya berbeda. Ingat, basis berbeda maka nggak boleh dioperasikan. Y dan X kita urutkan sesuai abjad. Berarti X dulu baru Y. Berarti X pangkat negatif 3, Y pangkat negatif 2. Maka biasakan ya, urutkan sesuai abjad. X dulu, kemudian Y. Oke. 1 tambah negatif 3. Kalian punya hutang 3, kalian bayar 1. Kembalian pula masih ada hutang 2. Berarti negatif 2. X pangkat negatif 2 ditambah 1 ditambah negatif 2 ya. Hutang 2 dibayar 1, masih hutang 1 ya. Berarti negatif 1. Pembaginya biarkan. Nah, soal seperti ini mau diapakan? Ada yang bisa menebak? Kalau nggak bisa kita bahas ya. Oke. Ini kan pembaginya pangkat mana pennya? Nah, pembaginya pangkat negatif kan. Nah, ini bisa kalian ubah menjadi pangkat positif. Gimana caranya? Ini kan perkalian, maka ini maaf ya, ini penjumlahan. Kalian kasih kurung ya. Ingat, penjumlahan kasih kurung, jangan lupa. Dikali ini kan pangkat negatif. Dua-duanya pangkat negatif lagi kan. Pindah ke atas menjadi pangkat positif. X pangkat 3, Y pangkat 2. Pangkat 2. Oke, maka berlaku sifat distributif. Kalikan ke sana, kalikan ke sana. Kata sebagian guru kali pelangi, nggak ada ya kali pelangi, distributif namanya. Karena pelangi nggak selalu warnanya seperti ini ya. Oke, distributif, ingat bukan kali pelangi, distributif. Oke, kalikan ke sana satu-satu. Lanjut. Berarti X pangkat negatif 2 dikali semuanya ditambah Y pangkat negatif 1 dikali ini. Oke, lanjut. Nah, ini kan bisa dioperasikan. Ingat, yang basisnya sama. Berarti 2
negatif 2 ditambah 3 Y pangkat 2 ya. Ingat sesuai dengan sifat nomor 1 ditambah, nah ini kan ada Y, ada X, ada Y, berarti yang dioperasikan hanya yang Y. Kita tulis dahulu yang X, berarti X pangkat 3 ya, X pangkat 3 sesuai abjad ya. Kemudian Y negatif 1 ditambah 2 karena basisnya sama, dikalikan maka menjadi pangkatnya dijumlahkan. Negatif 1 ditambah 2. Terakhir negatif 2 ditambah 3, hutang 2 kalian bayar 3, maka kembaliannya 1. Karena pangkat 1, maka nggak perlu kalian tulis pangkatnya. Pangkat 1, Y pangkat 2 kan. Nah, kemudian X pangkat 3, Y pangkat negatif 2 ditambah negatif 1 tambah 2 ya. Hutang 1 kalian bayar 2, kembaliannya 1. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah dianggap benar sebenarnya ya, karena soalnya meminta ke dalam bentuk perkalian, maka ini kalian manipulasi lagi ya. Bagaimana manipulasinya, Pak? Kan sama-sama mengandung variabel X dan variabel Y kan? Sama-sama mengandung variabel X dan variabel Y. Kedua-duanya, maka berlakulah sifat distributif dalam operasi ini. Bagaimana? Kalian bagi dengan XY. Nah, X dibagi X hasilnya 1, tak perlu ditulis. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1, maka 2 dikurang 1, hasilnya Y. Kemudian operasinya ditambah ya. Sama berlaku juga untuk ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, hasilnya X pangkat 2, iya kan? Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 1, tinggal dicoret. Nah, inilah bentuk perkaliannya. Kalau kalian bingung, ya akan kita bahas di video-video berikutnya. Intinya ini berlaku juga distributif seperti ini ya, kebalikannya. Jadi soal ini sama-sama kalian bagi dengan XY. Ini juga dibagi XY. Kemudian ditulis XY dalam kurung lagi. Nah, hasil dari pembagian dengan XY inilah hasilnya, yaitu Y ditambah X kuadrat. Coba kalau kalian kalikan lagi, X dikali XY dikalikan Y, maka XY kuadrat. XY dikalikan X kuadrat. X dikalikan X kuadrat, pangkat 1, pangkat 2, maka pangkat 3, Y. Jadi ini kebalikan dari sifat distributif yang ini ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Kalau bingung silahkan diulang-ulang. Intinya, dalam setiap operasi, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, matematika wajib atau matematika minat. Nah, operasi-operasi distributif seperti ini, atau seperti ini kebalikannya ya, distributif, akan selalu kalian jumpai. Maka pastikan kalian menguasainya dengan baik ya, operasi distributif seperti ini. Nah, mungkin agak sedikit membingungkan karena ini bentuk variabel. Nah, kedepannya akan kita bahas soal-soal bentuk distributif yang seperti ini. Kalau masih kurang paham, silahkan diulang-ulang saja videonya. Demikian, semoga pembelajaran untuk video ini bermanfaat untuk kalian. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.